Selamat siang Pak Yus, yang kami hormati, yang telah mendukung kami selama tugas ini berlangsung, dan selamat siang teman-teman yang kami kasihi. Hari ini kami akan membacakan satu perikop yang telah kami pilih, dan kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman kami mengenai perikop ini, dan kami akan memilih ayat-ayat yang menurut kami berkesan di hati kami. Sebelum kami mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ica sebagai fasilitator. Saya Casey sebagai pembaca ayat. Saya Rafael sebagai doa pembuka. Dan Sebastian Ginyicana sebagai doa penutup. Dan kami akan memulai kegiatan hari ini dengan doa pembuka. Mari teman-teman dan Pak Yus bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingin sharing mengenai perikop kitab suci dan pengalaman hidup kami yang berkaitan dengan perikop ini. Bapa, curahkanlah berkat-Mu pada kami supaya kegiatan kami kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami inginkan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, bimbing kami agar seluruh proses yang telah kami lakukan membuahkan hasil yang memuaskan hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, kita telah mengawali kegiatan pada hari ini dengan doa pembuka dan akan kami lanjutkan dengan pembacaan kitab suci. Kami memilih perikop yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pembacaan dari Injil Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hambanya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku, lihat aku beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan, percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawablah tuan itu, "Hai kau hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kami telah menyelesaikan pembacaan perikop pada hari ini. Tibalah saatnya kami akan menyampaikan ayat-ayat yang berkesan bagi kami dan pengalaman kami mengenai perikop ini. Akan kami mulai.
Menurut saya, ayat yang berkesan di dalam perikop ini yaitu terdapat pada ayat 29 yang berkata, "Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi teman-teman, sekecil apapun talenta yang kita miliki, ingat bahwa itu adalah istimewa dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita memiliki talenta yang mungkin kita anggap remeh, itu mungkin kalau kita nggak ngelatih, nggak diasah, itu akan menghilang secara perlahan. Jadi disampaikan kepada kita melalui ayat ini, kita itu harus loh mengembangkan talenta kita, karena ya yang diberikan itu merupakan talenta yang istimewa. Jadi nggak tentu semua orang punya talenta seperti itu. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai perikop ini. Jadi saat saya dulu kecil, saya sempat memiliki ketertarikan dan minat terhadap menyanyi. Awalnya saya berpikir, apakah suara saya bagus sehingga saya memiliki hobi, ketertarikan dan minat ini ke nyanyi gitu loh. Dan saya berpikir bahwa ngapain sih dikembangin, karena ya gak guna juga gitu loh. Lagian suara saya juga menurut saya kurang bagus. Jadi waktu kecil itu saya nggak pernah tuh yang ikut-ikut kegiatan kur atau menyanyi dimanapun itu. Tapi lamanya berjalan waktu, saya menyadari bahwa ternyata talenta yang saya miliki itu ada loh, tapi kayak mungkin kurang diasah. Jadi saya merasa itu belum sempurna. Jadi mungkin dimulai dari tahun lalu saya mulai mengembangkan talenta saya dengan ikut kegiatan-kegiatan gereja seperti kur, ataupun bernyanyi seperti di kelas ada tugas, itu saya akan memilih bernyanyi. Jadi menurut saya, karena talenta saya ini telah diasah, mungkin masih 1 tahun belum begitu berkembang, tetapi saya sudah merasakan perubahannya. Jadi saya lebih percaya diri, saya lebih merasakan bahwa orang-orang itu bisa loh menikmati talenta saya. Jadi saya berharap semoga saya bisa terus mengembangkan talenta saya, agar kelak suatu saat nanti saya bisa membanggakan orang tua saya bisa menerima apa adanya, karena gak semua orang itu memiliki talenta yang sama. Jadi kita diberikan talenta itu masing-masing istimewa. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, ayat 29 yang paling berkesan bagi saya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mampu mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi dulu itu saya memiliki talenta dan saya memiliki bakat dan minat dalam dance. Tapi saya tuh ngira kalau itu tuh hanya hal yang kecil dan pasti semua orang juga bisa. Jadi saya tuh merasa kalau itu tuh tidak berguna untuk hidup saya. Jadi saya berhentilah. Tapi pas saya naik ke kelas 7 itu saya tertarik lagi dengan dance lagi. Akhirnya saya coba. Nah, tapi awalnya karena saya sudah lama tidak mengembangkannya, saya sudah bisa dibilang sudah lupa dasar-dasarnya gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya latihan terus, dan pada akhirnya saya pun bisa mencapai impian saya. Saya bisa tampil dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ayat yang berkesan adalah ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Jadi jika dikaitin dengan pengalaman hidup saya, dulu waktu saya kecil, waktu SD, saya pernah ada talenta berdansa. Cuman saya mengkubur itu dalam-dalam, karena menurut saya itu adalah bukan pekerjaan buat cowok. Cuman namun saya salah, tapi sekarang talenta saya udah berubah, dan saya tidak bisa menggalinya itu kembali. Terima kasih. Saya memilih ayat yang berkesan untuk saya adalah ayat 30 yang berisi tentang, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan katak gigi." Saya mengaitkan ayat ini kepada talenta saya, yaitu editing. Dulu saya memiliki talenta
editing sejak kelas 5 dan saya itu tidak pernah mengasah. Selain ayat ini mengingatkan saya dengan talenta, ayat ini juga mengingatkan saya kepada talenta yang saya tidak pernah asah seumur hidup saya. Baik, kami telah menyampaikan seluruh pengalaman kami dan ayat-ayat yang berkesan bagi kami. Sekarang kami akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan pada hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa sekecil apapun talenta yang kami miliki, itu adalah pemberian dari Tuhan yang pastinya istimewa dan gak mungkin merugikan. Apalagi kita telah mendengar, seringkali kita dengar bahwa orang-orang itu tidak mengasah talenta dan lama-kelamaan jadi hilang. Jadi mereka jadi bingung apa talenta yang mereka miliki sekarang. Jadi kita sering menyepelekan, tidak menghargai dan meremehkan talenta yang mungkin kita anggap nggak bagus lah, nggak sesuai dengan kita, nggak cocok, dan itu membuat kita justru mengubur talenta itu dalam-dalam. Jadi kita udah merasa nggak cocok, kita langsung kubur dan bukan mengembangkan. Justru yang kami ingin sampaikan pada hari ini, kita harus loh mengembangkan talenta, karena gak semua orang memiliki talenta yang sama dengan kita. Jadi orang memandang kita dengan ini editor yang bagus nih, pemain basket yang bagus. Jadi orang juga memiliki pandangan yang baik kalau kita mengasah talenta-talenta kita yang telah diberikan Tuhan. Baiklah, sekarang kami telah menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Sebelum kami menyelesaikan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Mari teman-teman dan Pak Ayus kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami dapat sharing mengenai perikop kitab suci dan pengalaman hidup kami yang berkaitan dengan perikop ini. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami. Kegiatan kami kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami inginkan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga kami atas agar apa yang telah kami bagikan mengenai perikop ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami kelak. Terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu karena Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir proses kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih kepada Pak Yus yang telah membimbing kami dan mendukung kami selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih kepada teman-teman yang terkasih karena telah mendengarkan, menyimak, dan mencerna apa yang telah kami sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini dapat menambah niat kita untuk mengembangkan talenta-talenta kita, dan semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Baik, kami akan tutup. Terima kasih teman-teman semua, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Terima kasih.